Bismillahirrahmanirrahim. Al-istimrar minal qira'ah as-sabiqah. Lanjutan dari bacaan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu. Bagian pertama. Fi usulil fiqhi. Tentang usul fiqh. Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuh. Asal secara bahasa adalah sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Itu terjemahan pertama. Atau juga bisa diterjemahkan yang kedua. Asal secara bahasa adalah sesuatu yang mendasari sesuatu yang lain. Oke, jadi intinya sama saja. Jadi dasarnya gitu. Ka asli syajarati ay asasihi. Sebagaimana contoh akar sebatang pohon, ay asasihi. Maksudnya ya akarnya. Wa aslu syajarati ay torfuha. Ya masih sama saja ini. Dasar pohon atau akar pohon itu ya akarnya. Dasar pohon itu ya akarnya. Atsabitu fil ardi. Yang menancap di dalam bumi. Yaitu akar, asal. Fa usulul fiqhi asasuhu. Sementara dasar-dasar fikih, usul fiqh itu ya dasar-dasar fikih itu sendiri. Nah, itu secara bahasa. Oke. Wal aslu istilahan. Sekarang asal secara istilah. Apa etimologi apa itu istilahnya? Yuqalu 'ala ad-dalili wal qa'idatil kulliyati. Asal secara istilah, secara etimologi itu adalah dalil atau kaidah umum. Nah, itu asal menurut peristilahan ilmu usul fiqh. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan para ulama. Aslu wujubis salati al-kitabu. Dasar dari diwajibkannya salat adalah al-kitab, Al-Quran. Lebih spesifik maksudnya adalah ayat Al-Quran. Ayat dalilu ala wujubiha al-kitabu. Maksudnya dalil dari, ya dasar itu dalil dari diwajibkannya salat adalah Al-Quran, Al-Kitab atau Al-Quran, atau lebih spesifik ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini langsung contoh dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata. Al-ayah. Nah ini, jadi dasar kalau kita setelah bisa berpikir dan terus belajar, maka kita dituntut untuk mengetahui dasar diwajibkannya ritual salat misalkan, yaitu aqimus shalah. Berbeda dengan ketika kita dulu waktu kecil,
Kita sholat ya disuruh atau ikut-ikutan, nah itu jelas tidak masalah waktu kita kecil. Atau bagi, sekali lagi, orang yang terbatas pengetahuannya karena berbagai hal, dan yang terpenting adalah hatinya berniat taat kepada Allah, dan dalam masalah ritual atau ibadah, contoh sholat itu mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya terus sampai kepada imam para mujtahidin, dan otomatis nantinya akan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah itu kalau orang yang terbatas karena berbagai hal, pengetahuan tentang dasar-dasar agama, dasar-dasar ibadah dan lain-lainnya, itu ya itu tadi masuk kemarin atau pembahasan yang pertama itu masuk pada muqallid atau hanya mengikut saja. Nah itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kita yang bisa berpikir dan terus belajar, maka otomatis kita dituntut untuk mengetahui dasar-dasar sebuah amalan atau sebuah ritual atau ibadah. Dan yang terpenting hingga detik terakhir hidup kita memang wajib untuk terus belajar, kan begitu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata aduh sulit, tidak. Ketika kita bisa berpikir, maka disitulah kita akan terus belajar. Wa qauluhum, dan sebagaimana kata-kata para ulama, ibahatul mayyitati lil muttirri khilafal asli. Nah, kata-kata para ulama atau pendapat para ulama, kesimpulan para ulama, dibolehkannya bangkai atau batang ya, bangkai hewan yang tadinya halal menjadi mati, itu bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa. Ini contohnya tersesat di hutan misalkan, di padang pasir, dan itu sangat mungkin, bukan mustahil sama sekali. Maka itu boleh. Atau darurat yang lain begitu. Karena langkanya makanan misalkan. Kalau tidak makan, mati. Nah itu namanya darurat. Tapi untuk begini, ini tentu ada batasan. Hanya sekedar menyambung hidup, menyambung nyawa saja. Jadi bukan begitu makan enak nih terusin. Nah itu beda ceritanya. Jadi itu darurat. Khilafal asli, berbeda dari hukum asal, hukum dasar. Kenapa? Hukum dasarnya itu haram. Mayyitah itu haram. Tapi bagi lil muttir, bagi orang yang darurat, sedang dalam keadaan darurat, maka itu boleh. Maka diterangkan khilafal asli, berbeda atau menyimpang dari hukum asal, hukum dasar. Ay mukhalifun lil qa'idatil kulliyati. Maksudnya berarti khilaful asli tadi ya. Ya boleh khilafal asli dengan gitu, kelawan. Khilaful asli berarti ibahatul mayitati mubtada, khilaful khabar. Boleh lah, intinya tadi sudah dijelaskan. Ay mukhalifun lil qa'idatil kulliyati. Maksudnya ya berbeda atau menyimpang dari kaidah-kaidah umum. Wahya kullu mayyitatin haramun. Nah, itu kaidah umumnya kullu mayyitatin haramun. Setiap bangkai itu haram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hurrima 'alaikumul mayyitatu. Al-ayah. Nah, ini dasarnya, dasar hukumnya adalah ayat. Kemudian kaidah umumnya itu kullu mayyitatin haramun. Kemudian ada hukum yang menyimpang, yaitu dibolehkan tadi, itu khusus lil muttir.
Innama hurrima alaikumul mayyitatu. Sungguh diharamkan bagi kalian batang atau bangkai. Oke. Kemudian usulul fiqhi. Usul fiqh yaitu dalilul fiqhi ala sabilil ijmali. Usul fiqh adalah dalil fiqh dengan cara global. Ijmal, global atau gemblengan bahasa Jawanya. Jadi kalau usul fiqh itu otomatis kulliyah, umum, general ya. Kemudian ijmal, ijmali itu gemblengan atau global. Kemudian nanti ada am, umum, dan ya intinya yang GBHN-nya begitu, GBHN. GBHF ya. Garis-garis besar haluan fikih. Oke, itu gambarannya begitu saja. Nah, sementara fikih itu ayat-ayatnya sudah masuk kepada poin-poinnya. Maka ya dapat dikatakan kalau hanya mengutip-ngutip hasil istimbat atau fikihnya saja, maka ya sama sekali bukan bermaksud merendahkan ya, tapi sebagaimana orang yang misalkan selalu mengacu atau memang dalam pikirannya mengikuti hasil budaya pemikiran orang-orang terdahulu, misalkan primbon misalkan. Kalau ada kejadian apa atau mimpi apa, buka primbon. Nah, itu butir-butirnya. Nah, maka kita sebaiknya mengetahui kenapa ditulis ketetapan seperti ini, hukum seperti ini. Nah, itu usul fiqh bagiannya. Kemudian kaqaulihim, sebagaimana kata para ulama, pendapat para ulama, mutlaqul amri lil wujubi. Kemutlakan perintah itu lil wujub, wajib, untuk wajib. Wa mutlaqun nahyi lit tahrimi. Dan kemutlakan larangan itu untuk pengharaman. Kalau lil wujub untuk kewajiban gitu. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Oke. Jadi kalau kita mendapati sebuah ayat atau hadis yang di situ bentuknya amar atau perintah, maka secara umum pada dasarnya itu untuk wajib. Kalau larangan atau nahyu secara umum atau pada dasarnya itu untuk keharaman. Walaupun nanti ketika masuk ke detil-detilnya, tentu di dalamnya ada yang hanya sunnah atau larangan itu makruh begitu. Oke, itu dasar umum. Sementara kemutlakan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pekerjaan atau aktivitas Nabi dan kemutlakan ijma para ulama, juga kemutlakan qiyas bagi mujtahid, muqayyis, orang yang melakukan qiyas, itu hujajun, menjadi hujjah, menjadi alasan kuat, ya dalil juga sebenarnya. Ya, tapi di bawah dalil. Kalau dalil biasanya langsung Al-Qur'an atau hadis. Hujajun itu argumentasi gitu, atau postulat juga boleh. Al-fiqhu, sekarang ganti fikih, pembahasan tentang fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman atau memahami. Al-fahmu. Faqihtu kalamaka, contohnya, faqihtu kalamaka, aku memahami perkataanmu. Ai fahimtuhu. Maksudnya ya aku memahami perkataanmu. Aku memahaminya gitu. Wastilahan, dan secara etimologi, secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Fikih secara istilah adalah
ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang cara penetapannya itu dengan ijtihad. Itu fikih. Makanya wajar karena itu hasil ijtihad para ulama, maka sangat bisa difahami ketika ulama A memahami begini, ulama B begitu, ulama C yang lainnya lagi. Nah, itu sangat wajar karena itu didasari oleh satu kecerdasan masing-masing ulama, kemudian pengalaman masing-masing ulama terkait, kemudian pengetahuan dan sejarah pendidikan mereka, kemudian di mana mereka tinggal secara geografis, budaya, sosial, dan lain-lain. Kemudian zaman, berganti zaman juga bisa berbeda pendapat. Contoh yang paling monumental adalah qaul qadim, qaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi sangat tidak mengherankan kenapa hukum fikih itu berbagai madhab atau berbagai macam perbedaan. Ya karena memang sudah alamnya begitu. Itu natural sekali. Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Sebagaimana pengetahuan atau mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu wajib. Di dalam sholat, di dalam puasa, zakat, dan lain-lain. Utamanya ibadah mahdhah, itu harus ada niat. Maka kesimpulan ulama itu wajib. Gitu. Wa nahwa dzalika minal masailil ijtihadiyyati. Dan juga contoh masalah-masalah ijtihadiyah yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai niat ini bersabda, sungguh amalan-amalan itu, aktivitas-aktivitas, ritual-ritual ibadah itu bergantung pada niatnya. Oke, maka dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa niat di dalam sebuah aktivitas ibadah, ritual mahdhah utamanya itu wajib adanya. Selalu itu masuk rukun biasanya dalam wudu, salat, puasa dan lain-lain. Wal wudu'u minal a'mal. Nah, ini tadi contoh awal tadi kan tentang wudu. Sementara wudu itu sendiri adalah bagian dari aktivitas atau amalan atau ritual atau ibadah. Amalan, aktivitas ibadah. Oke. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyatil lati laisa tariquhal ijtihad. Oke. Laisa tariquha bil ijtihadi. Oke, saya usullah diberi ba bil ijtihadi. Tapi ya sudah, ini al ijtihad. Berbeda dengan pengetahuan atau mengetahui hukum-hukum syar'i yang cara penetapannya itu bukan dengan ijtihad. Atau sudah pasti, sudah qat'i, taken for granted, sudah begitu adanya dari sononya. Oke, kal ilmi bi anna salawatil khamsa wajibatun. Sebagaimana pengetahuan bahwa salat yang 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muharramun. Dan bahwasanya zina itu diharamkan. Wa nahwa dzalika minal masailil qat'iyyati. Dan demikian pula dengan masalah-masalah qat'iyah yang lain. Qat'iyah itu, qat'i itu pasti, taken for granted, sudah dari sononya. Fala yusamma al-ilmu bima dzukira fiqhan.
maka tidaklah pengetahuan yang semacam ini yang baru saja disebut ini sebagai fikih. Jadi bukan fikih, melainkan hukum qat'i namanya, atau hukum yang sudah taken for granted, sudah ditentukan dari asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum di berbagai agama disebut dogma. Nah, semua agama memiliki dogma pasti itu, dan itu tidak bisa diubah. Adapun kalau hasil pemikiran, ajaran di dalam madhab misalkan, sekte atau organisasi bahkan yang non keagamaan sekalipun memiliki ajaran-ajaran tertentu dalam arti pemikiran tertentu yang harus diikuti, itu namanya doktrin. Jadi itu perbedaannya antara. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.